Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu ya. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pembelajaran kita adalah tentang sikap toleransi, menghargai atau menghormati perbedaan antar sesama. Pernahkah kamu berlomba lari atau berlomba adu kecepatan lari? Tentu pernah ya. Nah, kapan kamu mulai bisa berlari? Apakah saat bayi baru lahir, anak-anak langsung bisa berlari? Tentu tidak ya. Anak-anak mengalami pertumbuhan, yaitu bertambah besar, bertambah tinggi. Nah, selain mengalami pertumbuhan, anak-anak juga mengalami perkembangan. Perkembangan itu apa? Perkembangan yang dimaksud di sini adalah bertambahnya kemampuan. Misalnya, kemampuan berjalan, kemampuan berlari, kemampuan berpikir, dan masih banyak lagi. Apakah setiap orang punya kemampuan yang sama dalam berlari? Tentu berbeda-beda ya. Ada yang berlarinya sangat cepat. Ada yang bisa berlari cepat, tidak terlalu cepat seperti yang tadi. Ada yang berlarinya sedang-sedang saja. Bahkan ada yang berlarinya lambat sekali. Nah, bagaimana sikapmu jika ada teman yang tidak terlalu pandai berlari dengan cepat? Bolehkah kita mengejek mereka? Wah, jangan ya. Kita tidak boleh mengejek teman yang punya kemampuan kurang dari kita. Kita harus tetap menghargai mereka karena mereka adalah teman-teman kita. Nah, anak-anak, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Jika kita perhatikan pada perisai burung Garuda Pancasila, nah, lambang sila kedua adalah rantai yang berwarna kuning keemasan. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai. Apa arti simbol ini anak-anak? Ya, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia dengan baik. Coba anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar pertama adalah Udin. Udin suka bermain sepeda. Gambar kedua adalah Edo dan teman-teman yang lain. Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Nah, anak-anak, kita tidak boleh saling mengejek ya perbedaan olahraga kesukaan kita. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya.
Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Sementara Dayu senang berolahraga renang. Dan Lani senang bermain lompat tali. Nah, olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama loh. Mereka juga suka saling membantu. Jika melihat teman yang mengalami kesulitan, mereka akan dengan senang hati membantu tanpa mengharap imbalan. Misalnya saja ada yang jatuh, mereka segera menolongnya. Ada teman yang tidak membawa pensil atau alat tulis yang lain. Nah, dengan senang hati kita juga harus mau meminjamkan. Nah, mereka saling menghibur pada saat sedih. Jangan malah ditertawakan ya jika ada teman yang bersedih atau menangis. Kita harus menghiburnya. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Adakah yang bisa menjawab? Ya, kita harus saling menghargai perbedaan karena dengan saling menghargai perbedaan akan tercipta kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Nah, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Di antaranya tercipta kerukunan, hidup terasa nyaman, dan mempererat persaudaraan. Nah, manfaat yang kita rasakan jika hidup rukun selain yang kita sebutkan tadi sebenarnya masih banyak sekali. Di antaranya apa? Di antaranya mempunyai banyak teman, kemudian bisa saling bekerja sama, dan lain sebagainya. Mengapa kita perlu bekerja sama? Ya, ini anak-anak, kita perlu bekerja sama karena pekerjaan akan cepat selesai dan terasa ringan jika kita mau bekerja sama. Tentu saja bekerja samanya dalam hal kebaikan ya. Misalnya bekerja sama saat menolong teman, ya, bekerja sama saat membantu orang tua di rumah. Nah, tentu anak-anak punya pengalaman saling menghargai perbedaan olahraga kesukaan. Nah, nanti anak-anak akan ibu beri tugas, yaitu coba buatlah cerita pengalaman saling menghargai perbedaan olahraga kesukaan atau perbedaan hobi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, dengan demikian pembelajaran kita sudah selesai. Selamat belajar anak-anak.